Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yunita dengan NIM 211501068 dari kelas 3A Stambuk 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster saya, Sistem dan Respon Imun. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan kepada Ibu Yuandani, S.Farm, MSI, PhD Apoteker, sebagai dosen pengampu mata kuliah imunologi. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu sistem imun itu apa sih? Nah, sistem imun itu adalah sistem yang terdiri dari sel, jaringan, maupun organ yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita. Sedangkan respon imun adalah respon tubuh yang berasal dari aktivitas sistem imun dengan patogen. Kalau ditanya patogen itu apa? Patogen itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan penyakit. Nah, di sini sistem imun itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Sistem imun spesifik ini ada yang humoral, yaitu sel B dan sitokin, dan seluler, yaitu sel T. Sedangkan sistem imun non-spesifik itu ada secara fisik, seluler, maupun larut seperti yang ada di layar. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang alur masuknya patogen ke dalam tubuh manusia. Yaitu yang pertama secara non-specific respon. Nah, patogen ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia itu dapat melalui kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, maupun melalui selaput lendir. Ketika patogen masuk ke dalam tubuh manusia, itu akan disambut oleh si makrofag. Lalu, sel di dalam tubuh ini mengenali bakteri, maka sel mas yang ada di dalam tubuh akan mengeluarkan histamin dan heparin, di mana histamin ini berguna untuk vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah, dan heparin itu sebagai antikoglukan yang mana tujuannya untuk meningkatkan aliran darah menuju sumber infeksi. Nah, ketika jumlah aliran darah itu semakin meningkat, maka akan semakin banyak juga sel-sel yang berperan untuk melawan bakteri. Sel mas juga akan mengeluarkan sitokin yang tujuannya untuk memanggil neutrofil dan makrofag. Yang mana kita ketahui makrofag itu adalah sel terbesar fagosit yang mana bertujuan untuk memakan atau menelan si patogen. Jadi patogen itu masuk disambut oleh makrofag. Lalu nanti patogen ini ditelan atau dimakan dengan makrofag masuk ke dalam sel fagosit, di mana nanti di dalam sel fagosit ini si patogen itu akan dipecah-pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Selanjutnya, sedikit dari fragmen tersebut akan dipresentasikan atau disajikan ke dalam permukaan sel-sel fagosil melalui molekul kelas 2 major histocompatibility atau MHC kelas 2, yang tujuannya untuk memperkenalkan ke sel-sel yang lain. Jadi, sel-sel yang bisa mempresentasikan sisa-sisa fragmen ini dia harus melalui MHC kelas 2 yang disebut dengan sel APC atau antigen presenting cell. Di sel APC ini nanti akan bergerak terus menuju kelenjar getah bening atau nodulim, yang mana di sana nanti sudah ada sel-sel T yang siap untuk diaktifkan. Jadi sebelum dia sampai ke getah bening, sel T itu belum diaktifkan. Lalu di dalam nodulim ini sel-sel dendrit ini akan mencari sel T yang sesuai yang bisa mengenali antigen yang tadi dipresentasikan oleh sel dendrit. Untuk bisa mengaktifkan sel T ini, reseptor sel T harus berikatan dengan MHC kelas 2 yang tadi mempresentasikan si antigen. Lalu setelah sel T-nya aktif, maka sel T ini akan mengaktifasi T helper, sel T helper yang kemudian akan memproliferasi menjadi lebih banyak lagi di dalam kelenjar limpa dan beberapa menjadi sel T memori yang menetap di kelenjar getah bening. Kemudian beberapa akan menuju ke tempat infeksi untuk membantu sel makrofag ini yang dimana sel makrofag ini nanti akan memproduksi sitokin interferon gamma yang kemudian diterima oleh sel makrofag yang akan membantu sel makrofag untuk bisa mencerna dan membunuh bakteri yang ada di dalam sel makrofag. Jadi nanti di dalam sel T helper ini, pertama dia akan mengaktifasi
sel T pembunuh, di mana sel T pembunuh ini nanti dia akan menghancurkan si patogen-patogen ini, di mana nanti patogen ini sudah hilang dari tubuh gitu. Jadi selanjutnya itu nanti ada T sel T helper ini juga akan mengaktifasi si limfosit B. Limfosit B ini nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, di sel plasma inilah nanti dia akan memproduksi antibodi, di mana antibodi ini akan membantu si makrofag untuk membunuh patogen-patogen yang ada dalam tubuh manusia. Lalu nanti limfosit B ini juga akan membentuk berdiferensiasi menjadi sel memori, di mana di sel memori ini patogen ini akan disimpan untuk ketika ada infeksi atau patogen lain masuk ke dalam tubuh manusia, kerja sel ini cepat karena dia sudah mengenali patogen yang masuk tersebut melalui patogen yang telah disimpan sebelumnya. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang sistem dan respon imun. Jika saya ada salah kata atau salah menjelaskan tentang materi ini, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.